Baik, perkenalkan nama saya Kiononda, NIP 221011060079. Saya dari Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Sistem Informasi, dan salam literasi. Di sini tak lupa dosen penimpu yaitu Dr. Viet J. Watak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya yaitu Sejarah Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Jadi kita ketahui bersama di sini bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda yang bergerak. Satu, bertumpah darah yang satu, tanah air, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan tiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda itu dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Dan yang keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang di bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan (lingua franca). Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Dan yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan pertama bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan. Hal ini tercantum dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia kedudukan sebagai bahasa yaitu satu, bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dan yang pertama ke satu, bahasa nasional, yaitu bahasa nasional diperoleh sejak awal kelahirannya, yaitu tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional sekaligus merupakan bahasa kesatuan. Dan yang kedua sebagai bahasa resmi atau negara. Kedudukan bahasa Indonesia yang kedua adalah sebagai bahasa resmi negara. Kedudukan ini mempunyai dasar yuridis konstitusional yaitu bab 15 pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama, yang pertama. Dan yang kedua di sini poin kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia. Jadi fungsi bahasa Indonesia di sini yaitu ada 4: bahasa resmi negara, bahasa yang sudah dipersatukan oleh negara. Dan yang berikut bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yaitu maupun itu dunia pendidikan dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, ada namanya itu bahasa persatuan Indonesia yang selalu dipakai oleh pendidikan. Dan yang ketiga bahasa resmi kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Jadi kita ketahui bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, mereka memakai bahasa pemersatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang kedua, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang dimiliki oleh bahasa baku, yaitu pertama, fungsi pemersatuan bahasa Indonesia mempersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Di sini kita ketahui bersama bahwa suku bahasa maupun bahasa yang berbeda-beda, tetapi bahasa Indonesia mempersatukan kita. Seperti contoh di sini, contoh saya dari Papua dan ada yang dari Jakarta, Aceh maupun itu di mana, itu bahasa Indonesia fungsinya itu dia mempersatukan kita.
Dan yang berikut, fungsi pemberi kekhasan bahasa baku memperbedakan bahasa itu dengan bahasa yang lain. Seperti tadi kita bahas itu, bahasa Indonesia mempersatukan kita, suku, bahasa, dan budaya. Terima kasih. Itu yang saya bisa sampaikan. Sekian, terima kasih.